Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Lestari dengan NIM 2002-110. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di kantor Camat Muara II. Terkait penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan upaya negara dengan tanggung jawab negara, pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah sampai pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara baik berupa barang, jasa. Nah, langsung saja mengenai gambaran umum kantor Camat Muara II. Di kantor Camat Muara ini terletak di Buludang Arah Cibinong, Kota Lok Sumawe. Nah, kantor Camat Muara II ini melayani kebutuhan masyarakat melalui pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha mikro kecil yaitu UMKM, rekomendasi atau pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, izin keramaian atau penutup, jalan surat keterangan domisili, domisili organisasi legislasi, KTP dan KK, rekomendasi permohonan administrasi kependudukan, kemudian pengesahan SPPT, rekomendasi atau pengesahan pernyataan atau penghasilan, surat keterangan dispensasi nikah, permohonan perceraian, pernyataan belum nikah, kemudian penerbitan izin usaha mikro kecil atau UMKM, kemudian dan seterusnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nova di sana selaku sub kepegawaian yang didaftarkan mengenai informasi terkait bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan di kantor Camat Muara II ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah seksi kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mengurus surat meninggal, ahli waris, dan surat keterangan tidak mampu. Yang kemudian yang kedua itu ada seksi kepegawaian khusus melayani mengenai kriteria kepegawaian. Yang kemudian yang ketiga itu ada seksi kepemerintahan melayani mengurus surat pindah atau kartu tanda penduduk. Dan kemudian surat perbaikan akte kelahiran dan akte-akte lainnya. Yang kemudian yang keempat itu adalah seksi keuangan khususnya melayani masa pandemi. Namun hingga sampai saat ini kualitas dan standar pelayanan publik yang diberikan oleh kantor Camat Muara II ini khusus kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan syarat yang berlaku. Masih terjadi kesalahan maupun kendala dalam pelayanannya yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi, di antaranya patologi yang terjadi dalam memberikan layanan kepada masyarakat seperti pelayanan yang berliku-liku, diskriminasi dan lainnya. Hal ini masih terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat sekitar seperti tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, sikap pegawai dalam kurang responsivisasi, sikap pegawai yang kurang responsif, persyaratan yang tidak transparan, dan kemudian adapun pengertian pelayanan publik. Selanjutnya, pengertian pelayanan publik dalam keputusan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dengan nomor 63 tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan pelayanan dalam peraturan undang-undang. Selanjutnya, standar pelayanan publik. Beberapa komponen standar pelayanan publik yang wajib diterapkan dan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan. Pertama itu ada persyaratan dalam setiap pemberian pelayanan dalam suatu instansi yang berbeda-beda dan produk pelayanannya juga berbeda. Yang perlu dipertimbangkan dalam persyaratannya itu efisien, efektivitas, yang artinya indikator tidak mempersempit layanan berdasarkan dasar-dasar hukum. Dalam hal ini layanan harus melakukan kejelasan, sementara layanan bisa meminimalisasi kejelasan pada penggunanya. Nah, kemudian yang kedua ada sistem mekanisme dan prosedur, merupakan proses dan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti. Biasanya berbentuk bagan yang menggambarkan tata cara layanan yang sederhana, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kejelasan dan kepastian. Yang ketiga ada jangka waktu layanan, merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggaraan layanan. Kepastian waktu merupakan hal yang penting dalam layanan. Nah, kemudian yang keempat biaya tarif melibatkan menimbulkan masalah, artinya untuk
pelayanan. Yang ketujuh ada evaluasi kinerja pelaksana, merupakan penyediaan sarana penilaian layanan publik dari pengguna pelayanan. Sarana dapat berupa kontak, kepuasan pengguna, kuesioner kepuasan, atau sarana digital berupa layanan sentuh dengan memastikan upaya dalam mengatasi hambatan persyaratan sistem mekanisme dan prosedur yang jelas, maka masyarakat mudah memahami tata cara yang harus ditempuh dalam memperoleh layanan. Kemudian yang kedua, pembentukan kekuatan hukum dan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan hambatan yang ada di dalam birokrasi akan memperkaya peningkatan layanan publik. Kemudian hambatan layanan publik. Permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan. Antara lain yang pertama itu kurang responsif, yang kedua ada kurang informatif, yang ketiga kurang aksesibel, yang kemudian keempat ada kurang koordinasi, yang kelima birokratis, enam kurang mau mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat. Kemudian yang ketujuh ada inefisiensi. Kemudian dari dilihat dari sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kemudian kompetensi, empati, dan etika. Struktur organisasi kantor camat Muara II, yang pertama ada camat, yang kedua kelompok jabatan fungsional, yang ketiga sekretaris camat terbagi dari subbagian keuangan dan program, subbagian kepegawaian, seksi keempat seksi hukum, ketentuan dan ketertiban, yang kelima seksi pembangunan masyarakat kampung kelurahan, yang keenam seksi kesejahteraan sosial, yang ketujuh seksi hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Muara II. Sebelumnya saya tidak mengetahui persyaratan yang ditemukan ketika saya mengurus surat sehingga saya harus hasil wawancara dengan Ibu Sila 21 Juni 2023. Saya sudah mengetahui persyaratannya dalam pengurusan surat dari saudara yang bekerja di kantor camat, jadi saya mempersiapkan semua berkas yang diperlukan. Hasil wawancara dengan Ibu Dharma 21 Juni tahun 2023 menyatakan bahwa upaya kami dalam mencegah terjadinya ketidakpuasan pelayanan pada masyarakat yaitu dengan mengadakan rapat sesuai seksi masing-masing dengan Pak Camat. Kami selalu mengadakan rapat dan sharing, misalnya di minggu pertama atau minggu akhir bulan. Ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Nurmaliana selaku seksi kepegawaian hasil wawancara menunjukkan dalam upaya mencegah patologi birokrasi di kantor camat. Selalu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja dan memperbaiki kekurangan di setiap instansi dana agar segala pekerjaan dan kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan. Memahami karakter masyarakat, caranya yaitu memahami karakter masyarakat yang datang ke kantor camat Muara II Cunda ini, yang dimana masyarakat yang datang ke kantor Muara II